Selamat siang, perkenalkan nama saya Maradenta Sembiring. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karo yang merupakan guru geografi di SMA Negeri 1 Barusjahe. Pada hari ini saya tidak sendirian, saya bersama Bapak William Sandra Ginting yang di sekolah kita ini disebut dengan Pak WG. Beliau adalah guru mata pelajaran antropologi dan Bapak ini adalah guru yang akan diobservasi pada saat observasi akademik yang akan dilaksanakan pada pertemuan berikutnya. Selamat siang Pak WG. Selamat siang Bapak MS. Ya, gimana kabarnya hari ini Pak? Baik Pak. Ya, oke. Jadi Pak, hari ini kita melaksanakan percakapan praobservasi kelas dan pada kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak terkait persiapan untuk observasi kelas pada pertemuan nantinya Pak. Ya, jadi di sini pertanyaan pertama Pak terkait dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira setelah pembelajaran ini nanti yang Bapak harapkan dari pembelajaran ini yang akan didapat oleh siswa kita kira-kira apa saja Pak? Terima kasih. Untuk tujuan kegiatan pembelajaran mata pelajaran antropologi yang saya bawakan dan untuk tujuan pembelajarannya nanti sudah saya buatkan. Yang pertama itu mendeskripsikan cakupan antropologi ragawi sehingga peserta didik dapat memahami perbedaan karakter dan keragaman manusia. Yang kedua, memahami perbedaan karakter ragawi dirinya dengan karakter ragawi pelaku kebudayaan yang lain. Yang ketiga, terampil dalam mendeskripsikan cakupan arkeologi, tinggalan dan proses sejarah dari manusia sebelumnya. Itulah tujuan pembelajaran yang sudah saya buatkan untuk pembelajaran lebih lanjut, Pak. Jadi kalau bisa saya rangkum dari tujuan pembelajarannya ada 3 tadi Pak ya? Iya Pak. Kalau saya perhatikan ada mencakup dia pengetahuan dan ada juga menyangkut keterampilan siswa Pak ya? Iya benar Pak. Baik, selanjutnya Pak, ini untuk area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran kita ini kira-kira bagaimana saja Pak? Iya Pak. Untuk area pengembangan yang hendak dicapai itu yang pertama itu tentang pengetahuan ya Pak ya. Pengetahuan itu melalui tugas evaluasi yang diberikan untuk peserta didik. Yang kedua itu untuk keterampilan Pak. Keterampilan siswa diberikan kesempatan untuk mengerjakan LKPD, yaitu berbentuk diskusi kelompok dan dipresentasikan dan dipraktekkan dari depan kelas Pak. Itulah untuk kira-kira untuk keterampilannya. Ya, berarti dari pengembangannya ada 2 juga dari pengetahuan. Berarti nanti kita dapat dari tugas evaluasi dan juga mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang pemantik yang ada pada saat pembelajaran Pak ya. Iya benar sekali Pak. Kemudian dari keterampilannya berarti nanti ada siswa nanti akan berdiskusi dan mengerjakan tugas serta ada juga yang memperagan atau mempraktikkan Pak ya. Iya benar sekali Pak. Bagus sekali ini Pak. Berarti nanti dapat dia keterampilan siswa juga akan nampak Pak ya pada saat pembelajaran ya. Iya Pak. Ya, selanjutnya Pak, ini kira-kira strategi yang sudah Bapak siapkan nanti untuk pelaksanaan pembelajaran ini supaya tujuan tadi bisa tercapai, kira-kira bagaimana Pak? Strategi yang sudah saya persiapkan itu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara berkelompok sesuai dengan gaya belajar mereka Pak. Artinya ada sesuai dengan kemampuan tingkat apakah itu visual, auditoring dan kinestetiknya Pak. Yang selanjutnya melakukan pendekatan melakukan pendekatan melalui model inquiry learning Pak. Metode penugasannya itu ada tanya jawab dan diskusi kelompok. Ya, berarti pada saat pembelajaran nanti siswa sudah dibagikan ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan kesiapan belajar dan gaya belajarnya juga Pak ya. Iya benar sekali Pak. Ya, nanti mereka juga akan belajar dengan metode inquiry. Iya, inquiry learning Pak. Ya, sehingga nanti dengan pembelajaran ini mereka dapat menggali seluruh informasi, gitu Pak ya. Iya benar Ya, sekali. saya rasa semua udah Bapak persiapkan ini untuk kira-kira kapan ini kita laksanakan ini Pak? Untuk observasi kelas ya Pak, yang udah rencanakan. Untuk observasinya nanti Pak sesuai jadwal yang sudah dibuatkan nanti itu di hari Selasa tanggal 19 November 2024 di kelas 10 E1 Pak, di jam pembelajaran yang pertama dan kedua. Ya,
nanti kita akan melaksanakan observasi pada hari Selasa 19 November 2024 di kelas 10 E1 pada pembelajaran yang pertama jam 7 gitu Pak ya. Iya benar sekali Pak. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Bapak rencanakan bisa nanti dapat berjalan dengan baik, dan segala sesuatu untuk persiapan untuk observasi kelas agar nanti dipersiapkan Pak ya, supaya Baik, nanti tidak ada kendala pada saat kita melaksanakan observasi kelas. Baik. Jadi saya rasa untuk percakapan pra observasi demikian saja Pak. Semoga nanti pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Baik. Terima kasih Pak ya. Iya Pak. Baik, Pak. Apakah semuanya sehat? Sehat, Pak. Apakah semuanya semangat untuk belajar hari ini? Semangat, Pak. Oke, bagus. Jadi seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita, mari kita nyanyikan dulu lagu wajib nasional. Setelah itu nanti dilanjutkan dengan doa. Siapa yang membawa lagu wajib nasional kita? Oke, silakan. Tidak akan hilang dari kalbu, karena Aku yang Ku cintai, Ku hargai. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Dari depan, saya membawa dari ajaran agama Islam. Doa dimulai. Ada lagi yang lain? Oke, silakan Anissa. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari. Kami dari Auditori. Di sini saya menyampaikan jenis-jenis dari antropologi adalah antropologi biologi, antropologi sosial budaya, antropologi arkeologi, dan antropologi tentang linguistik. Oke, bagus. Kasih pos buat teman. Neanderthal masih tersimpan dalam manusia modern. Hal ini karena spesies kita Homo sapiens kawin dengan Neanderthal sekitar 100.000 tahun yang lalu. Perbedaan di dalam gen Neanderthal pada orang Eropa Asia saat ini bisa 1 hingga 4%. Nah, Neanderthal memiliki kekuatan yang mengalami evolusi dan membentuk ukuran kita saat ini. Populasi manusia berkurang 80 tahun lalu. Sekitar 80 Dari aspek biologis, ini mencakup studi tentang evolusi manusia, variasi fisik manusia, serta hubungan antara biologi dan budaya. Evolusi manusia. Oke, silakan di sini. Perkenalkan, nama saya SPT Samanagara Suprati. Saya dari kelompok visual akan menjawab pertanyaan Bapak. Bagaimana penerapan antropologi lewat metode sebagai cabang ilmu antropologi dalam menjawab permasalahan dalam masyarakat dulu? Iya. Antropologi adalah pendekatan antropologi yang fokus pada aspek fisik atau tubuh manusia dalam konteks masyarakat multikultur. Penerapan antropologi Nagawi dapat membantu memahami perbedaan fisik antar individu atau kelompok sebagai bagian dari keberagaman manusia. Oke, bagus ya. Kasih pos dulu, kasih tepuk tangan ya. Saya akan menjawab bagaimana pemanfaatan dasar arkeologi dalam menjawab permasalahan keberagaman. Arkeologi dapat membantu memahami keberagaman melalui penelitian benda-benda bersejarah. Oke, bagus. Sudah jelas? Iya. Kita buat berdasarkan pembagian kelompok. Ya. Jadi masing-masing kelompok nanti berdiskusi
untuk tugas kita kali ini, dan setelah nanti kalian diskusikan, nanti dipresentasikan dari depan kelas. Selamat. Presentasikan hasil diskusi kami dan argumentasi yang kami dapat. Silakan pertama-tama perkenalkan kami dari kelompok visual yang bernama. Mohon didengarkan hasil presentasi kami. Jadi argumentasi yang kami dapat yaitu setuju karena Homo erectus sebagai suatu spesies dengan ukuran otot dan perawatan yang 2 kali lebih besar. Berdasarkan secara geologis, Flores dan temuan fosil tertua Floresiensis, evolusi spesies baru diperkirakan terjadi dalam waktu kurang dari 300 tahun. Namun menurut kenapa dari kelompok kalian menjelaskan bahwa manusia bukan berasal dari serangga? Karena dari video yang tadi kita lihat kan ada itu dia berkata bahwa ada juga di dari kita yang mengatakan bahwa manusia itu tercipta dari tanah dan akan kembali menjadi tanah. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Berdirinya kelompok Nisip di sini akan menjelaskan sedikit mengenai antropologi ragawi. Sebelum kami menjelaskan mengenai evolusi manusia antropologi ragawi, ada sedikit mengenai berburu di zaman purba dahulu. Evolusi. Dan tidak tahu bahwa api itu berguna sudah mencari tahu apa manfaat api dan bagaimana cara menggunakan api tersebut. Di depan ini kami akan menampilkan bahwa bagaimana orang dulu memasak dengan api. Mereka akan menyalakan api dengan batu, dengan 2 batu, menggosokkan batu tersebut dan akan memasak daging atau daun-daun mentah di atas api tersebut dengan sebuah batu juga. Memberikan batu. Oke, silakan dulu. Belajar kita hari ini. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Dika Kuliah. Pembelajaran kita pada pagi ini sangat bagus dan murid-murid saya juga murid-murid sangat senang atas pelajaran berburu dirawat Asawi dan ada sedikit di bawah. Oke, hanya itu. Oke, kasih aplaus. Oke, saya mau tanya kalian, bagaimana kira-kira menurut kalian pembelajaran kita yang akan datang? Oke, silakan. Begini. Saya kerja di kelompok ini sering dilakukan agar bisa bersama dengan teman-teman dan mendapat satu sama lain agar tidak berkecil. Oke, bagus. Kasih aplaus buat pelajaran kita ke depannya yang disampaikan teman kalian
semakin seringnya kita adakan yang namanya diskusi kelompok untuk mempererat hubungan antara yang satu dengan yang lain dan supaya menjalin yang namanya komunikasi antara yang satu dengan yang lain. Ini seperti biasanya kita tutup dengan ice breathing dan berdoa. Tanganku, empat jari kiriku, ku baru jadi delapan, ku buat kelinci lompat. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku baru jadi 10, ku buat berdoa. Oke, yang memimpin doa kita siapa? Silakan masuk depan. Dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Terima kasih Pak WG. Tadi kita sudah melaksanakan observasi dari pembelajaran yang Bapak lakukan. Untuk selanjutnya ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi Pak. Iya. Jadi seperti kemarin kita juga sudah melaksanakan percakapan observasi, dilanjutkan tadi dengan kegiatan pembelajarannya yang juga tadi sudah saya perhatikan dan mencatat beberapa poin. Selanjutnya kita akan melaksanakan percakapan pra observasi. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait pembelajaran yang telah Bapak lakukan tadinya. Yang pertama nih Pak, bagaimana nih perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran tadi kira-kira Pak? Jadi kalau untuk perasaan ya pasti ada grogi juga Pak ya, apalagi terlebih ada Bapak dan Ibu yang mengawasi. Jadi biasanya tidak ada yang mengawasi, ini ada yang mengawasi gitu Pak. Jadi ada sedikit nervousnya juga Pak. Wajar Pak. Iya. Tidak seperti biasanya kita sendiri yang di depan kelas bersama seperti ini. Iya Pak. Ya baik. Tapi secara umum apa yang sudah Bapak rencanakan sesuai dengan DPP ya, bisa dilakukan dengan benar. Iya. Sesuai dengan kemarin yang sudah Bapak sampaikan pada saat kita percakapan pra observasi. Jadi kemarin tujuan belajar yang Bapak sampai dan area pengembangan yang ingin Bapak dapatkan dari pembelajaran yang Bapak lakukan. Ini bagaimana Pak? Apakah tercapai sebelum ini? Iya. Jadi untuk area pengembangan yang sudah saya buatkan itu pertama itu untuk pengetahuan ya. Yang pengetahuan itu sudah juga berjalan dengan baik itu melalui yang namanya pertanyaan romantik dan tugas evaluasi yang diberikan kepada siswa untuk mendeskripsikan cakupan antropologi ragawi, perbedaan karakter dan keragaman manusia. Yang kedua itu ada keterampilan. Nah, jadi di sini juga siswa sudah mulai terampil dalam mendeskripsikan cakupan arkeologi, tinggalan dan proses sejarah dari manusia sebelumnya. Itulah area pengembangan yang sudah dicapai. Jadi bisa saya simpulkan dari tujuan pembelajaran yang Bapak turunkan ke area pengembangan dicapai dari pembelajaran ini, dua aspek tadi dari pengetahuan siswa juga dari keterampilan siswa itu Pak. Iya. Selanjutnya nih Pak, kira-kira Bapak ada mengalami hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan pembelajaran tadi? Kalau untuk hambatan kendala Pak ya, itu masih terlihat juga di siswa-siswi kita, di mana siswa-siswi kita ini ada sebagian orang yang masih belum aktif gitu Pak, belum terlibat aktif di dalam diskusi kelompok. Jadi bisa kita lihat bagaimana temannya itu hanya mengandalkan hasil yang dibuat oleh temannya yang lain. Jadi itulah yang menurut saya perlu dibenahi untuk kedepannya dan menjadi bahan evaluasi untuk saya ke depan. Mungkin kita semua guru pasti mengalami hal yang sampai juga dari beberapa metode yang kita buat, ada penugasan kelompok tentunya tadi presentasi, tapi
pasti selalu ada siswa kita yang kurang terlibat aktif. Iya benar. Menurut Bapak, kira-kira apa yang menyebabkan siswa itu kurang aktif dan kira-kira seperti apa yang bisa dilakukan sebagai guru supaya siswa itu bisa ikut sesuatu yang belajar? Jadi untuk yang saya rancang ke depannya, pembagian kelompok anak didik kita ini harus sesuai dengan minatnya. Jadi ketika dia punya minat di bidang kinestetik, di bidang pergerakan, kita libatkan di dalam kelompok yang di bagian estetik gitu. Kalau misalnya dia dalam lebih dominan di visual, jadi kita libatkan anak itu di dalam kelompok visual. Jika anak itu lebih aktif di auditori, maka kita libatkan anak itu di dalam kelompok auditorik. Jadi untuk kedepannya perencanaan yang sudah saya buat, kita libatkan anak itu sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Gitu. Jadi sebelum pembelajaran kita harus dulu mematangkan siswa kita. Iya benar sekali. Dan kesiapan belajarnya, ada sampai belajar masing-masing. Iya benar sekali. Dalam belajar nanti dia merasa memiliki pelajaran tersebut sehingga dapat aktif belajar. Iya benar sekali. Luar biasa ini, luar biasa yang dilaksanakan. Mudah-mudahan itu kedepannya pembelajaran yang akan dilakukan di kelas dengan teknik yang Bapak sampaikan tadi bisa meningkatkan minat belajar siswa yang pada akhirnya membuat siswa itu tertarik untuk selalu ikut pembelajaran. Iya benar sekali. Sehingga kehadiran kita di kelas selalu menjadi siswa. Iya benar sekali. Kira-kira kapan ini Bapak ingin melaksanakan apa yang Bapak rencanakan tadi? Untuk rencana kedepannya ya Pak ya. Untuk rencana kedepannya memang sudah saya persiapkan, akan tetapi berhubung ini sudah akhir pembelajaran, akhir materi, akhir semester, dan mungkin sebentar lagi anak kita sudah ujian semester, maka itu akan terlaksana di semester yang akan datang, Pak, di semester genap. Karena ini kan sudah memasuki semester. Iya Pak, benar sekali. Jadi Bapak akan melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan tadi untuk mengaktifkan siswa dan belajar di tepatnya nanti di tahun yang pembelajaran yang baru di sini. Benar sekali. Semoga apa yang Bapak rencanakan berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya nanti saya ingin juga mendengar ya, bagaimana Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas supaya bisa kita sharing dengan guru-guru yang lain juga supaya pembelajaran kita dapat bermakna bagi siswa kita dan menyenangkan bagi siswa kita. Baik Pak, baik. Jadi terima kasih atas kesempatan Pak WG dalam kegiatan kita ini. Mungkin dari Ibu PP ada yang mau disampaikan Bu? Dua-duanya luar biasa ya. Pak Marudita juga dalam memberikan pertanyaan itu juga sudah dipahami. Iya benar sekali. Ya, selain itu cuma sedikit tadi, tapi sudah ya, cara tadi ya. Bapak mau rangkum kembali jawaban dari Bapak beliau. Ya. Terus untuk yang tadi dalam bagian sesi tadi sudah sering melakukan. Sudah beberapa kali juga. Gitu ya. Bapak sendiri gimana pengalamannya dengan metode pembelajaran yang lalu dengan metode proses gimana Bapak sendiri? Menurut saya Pak, menurut saya Bu ya, pembelajaran berdiferensiasi ini lebih bagaimana lebih membuat didik kita itu lebih aktif gitu, melihat bagaimana keaktifannya. Hanya saja kekurangan saya yang saya lihat di dalamnya itu belum siap untuk memetakan siswa, belum mengelompokkan siswa itu menurut kesiapan dan gaya belajarnya. Berarti tadi mereka yang mengelompokkan siswa mengenai belajar visual itu masih secara aktif? Iya masih secara aktif. Sebelum Bapak katakan sebelum dia belajar. Iya Pak. Tapi Pak Mura itu sudah punya cara nih untuk bisa membuat perubahan itu ya Pak ya, setidaknya untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Iya. Kalau saya sih bagus tadi, cuma mungkin sedikit aja, sangatnya mungkin dengan kinestetik tadi, mungkin dengan teknik yang ini sudah Bapak kasih sudah sesuai dengan belajar mereka, mereka mau melatih dengan kreasi sendiri dan dengan argumen sendiri. Nah, mungkin sedikit lebih diarahkan aja dari mereka, maksudnya Bapak tadi masih kurang aktif, masih kurang buat mereka. Tapi coba buatkan lagi mereka lebih aktif lagi dengan
gaya belajar yang mereka miliki, misalnya dengan kinestetika ini boleh ya Bapak buatkan dengan cara bukan mungkin dengan hanya dengan memaparkan materi tadi, boleh mereka dengan cara peragakan sebenarnya sudah ada. Jadi bisa dengan dinyanyikan, dipuisikan atau didramakan gitu ya, mungkin itu akan jadi menarik juga buat mereka. Jadi dari situ Bapak juga bisa tahu ya mereka jadi bisa menyanyikan. Sejauh itu. Selamat juga buat Bapak sudah lulus tadi. Ya, terima kasih. Iya, semoga Bapak semakin sukses dan ikutlah dengan Pak Marenta menjadi CGP. Siap. Ya, karena Bapak masih muda, pintu karir masih berubah luas. Iya, jadi PPG salah satunya seperti ya mungkin CGP lagi coba digunakan. Siap. Oke, terima kasih. Terima salam dan keluarga. Terima kasih banyak ya Bu. Terima kasih Pak. Iya Bu.